Apakah Anda tahu upaya mengganti peluru konvensional dengan roket mini? Proyek ini disebut Diorojet. Secara visual, mereka terlihat seperti amunisi biasa, tetapi dengan perbedaan krusial. Alih-alih didorong oleh ledakan di laras, mereka mengandung bahan bakar internal yang membuatnya terbang seperti roket miniatur. Pembuatan senjata ini sangat sederhana. Mereka tidak memiliki recoil dan hampir tidak bersuara. Jadi mengapa tidak diadopsi? Bukan karena tidak berfungsi. Masalahnya terletak pada lintasan peluru yang tidak presisi, akselerasi yang lambat, yang hanya mencapai kecepatan maksimal setelah beberapa meter. Jika Anda menembak dari jarak sangat dekat, efektivitasnya hampir nol. Lalu, apa keunggulannya dibanding senjata tradisional? Sejujurnya, tidak ada. Ide ini cerdas, tetapi sama sekali tidak layak. Proyek seperti ini sudah banyak sepanjang sejarah, dan beberapa bahkan sampai ke medan perang, dengan hasil yang sama absurdnya dengan tragisnya. Sekarang, kenali senjata paling gagal dalam sejarah. Mulai dari Nembo 94, pistol kamikaze. Tahukah Anda bahwa Prancis dan Jepang pernah berperang? Itu terjadi pada tahun 1940 di Indochina. Bayangkan adegan ini, Anda seorang prajurit setelah pertempuran sengit menangkap seorang perwira Jepang. Ia mengangkat senjata tanpa menarik pelatuk, tetapi Anda tetap tertembak. Apa yang terjadi? Ia membawa Nembo 94. Kematian Anda bukan berasal dari serangan terampil, melainkan kesalahan manufaktur. Dalam terburu-buru perang, Jepang memproduksi senjata asal-asalan. Terlalu cepat. Pabrik senjata Nembo terkenal karena desainnya yang buruk. Type 11, selain tidak seimbang, memungkinkan debu dan tanah masuk ke dalam mekanismenya. Sedangkan Type 14 berat, kurang bertenaga, dan hanya bisa diisi ulang setelah pembersihan terus-menerus. Meski begitu, pistol ini menjadi yang paling banyak digunakan di Jepang. Namun, yang benar-benar memegang rekor kegagalan adalah Type 19 Fart, sering dianggap sebagai pistol terburuk yang pernah dibuat. Dirancang sebagai evolusi dari Type 14, pistol ini dijanjikan lebih ringan dan murah. Masalah pertama, desainnya yang sangat kompleks. Hanya dengan memegangnya, bagian-bagian kecil bisa berhamburan kemana-mana. Seperti yang diharapkan dari Nembo, keausannya cepat, memerlukan pembongkaran dan pembersihan yang sering benar-benar kacau. Meski demikian, tentara Jepang mengadopsi model ini pada tahun 1934. Selama invasi ke Tiongkok Timur, sekitar 70.414 unit diproduksi. Lot pertama masih mempertahankan kualitas tertentu, tetapi perang memaksa pemotongan drastis. Perlakuan logam ditinggalkan, bahan inferior mulai digunakan, dan dengan pemboman di pabrik, hanya tersisa bagian-bagian yang bisa dipulihkan. Senjata menjadi rapuh dan sering macet. Bahaya terbesar bagaimanapun ada pada gagangnya. Digantikan oleh balok kayu sederhana, gagang itu tidak lagi menahan pengaman, dan disitulah segalanya runtuh. Pada senjata biasa, saat menarik pelatuk, pemukul akan mengenai selongsong, meledakkan muatan, dan mendorong proyektil. Namun pada Nembo, sebuah batang eksternal menggerakkan pemukul, sistem yang berantakan. Mekanisme pengaman seharusnya mengunci tuas ini dan mencegah pelatukan tidak sengaja. Sangat efektif dalam teori, tetapi cukup menekan tuas dengan cukup kuat untuk senjata itu meledak. Dan karena sistem pengaman yang cacat, benturan apapun, bahkan saat disimpan dalam sarung, bisa memicu tembakan yang membuatnya sangat berbahaya. Tidak heran senjata ini dijuluki pistol bunuh diri. Konon, tentara Jepang memanfaatkan cacat ini untuk memberikan tembakan kejutan terakhir. Jika kematian tidak terhindarkan, setidaknya mereka bisa membawa satu musuh bersama mereka. FP-45 Liberator, senjata untuk perlawanan di wilayah pendudukan. Di tengah Perang Dunia Kedua, jutaan orang Eropa di bawah kekuasaan Nazi mencari cara untuk melawan, sabotase, pemberontakan, dan taktik gerilya. Kendala utamanya, kelangkaan persenjataan. Maka ACLS menciptakan solusi, memproduksi senjata secara massal. Jutaan senjata. Dengan cara ini, warga Prancis manapun bisa menjadi ancaman bagi penjajah, melemahkan pasukan musuh sebelum serangan D-Day. Maka lahirlah FP-45 Liberator. Mungkin senjata api paling terjangkau yang pernah dibuat. Harga produksi per unit hanya $10. Detail yang menarik, ia hanya bisa menembakkan satu peluru sebelum harus diisi ulang. Proyek ini diperkenalkan pada Maret 1942. Dan, yang luar biasa, dalam waktu hanya 6 bulan, sudah 1 juta unit diproduksi. Proses pembuatannya begitu efisien, sehingga membuat FP-45 baru lebih cepat daripada mengisi ulang yang sudah digunakan. Namun kemudian muncul pertanyaan, apakah senjata inilah yang digunakan
digunakan para pejuang perlawanan Prancis untuk bertahan? Sebenarnya tidak. Segalanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. AS yang mengirimkan FP-45 dengan kapal ke Inggris, dari sana akan diterjunkan dengan parasut ke Eropa. Senjata-senjata itu dikemas dalam kotak tahan air, dilengkapi dengan amunisi dan manual bergambar. Namun, ketika menerima kabar bahwa 100.000 unit telah tiba, Oreillemuni meminta pengiriman dihentikan. Alasannya, mereka sama sekali tidak tahu cara mendistribusikannya. Satu-satunya pilihan adalah menggunakan pesawat pembom yang hanya bisa membawa maksimal 600 senjata per penerbangan, jumlah yang sangat sedikit, dan memobilisasi pesawat pembom hanya untuk menjatuhkan begitu sedikit senjata adalah bukan proyek yang layak secara finansial. Memerlukan investasi besar tanpa kepastian pengembalian. Karena alasan ini, tidak ada FP-45 yang diterjunkan ke Prancis. Pada praktiknya, hampir tidak ada unit yang digunakan di daratan Eropa. Amerika Serikat mengirim beberapa unit ke Yunani, tetapi tidak ada catatan konkret tentang penggunaannya. Sebaliknya, Inggris menunggu hingga konflik berakhir untuk membuangnya ke laut atau meleburnya. AS, di sisi lain, menyimpan stok untuk analisis lebih lanjut, terutama di Tiongkok, India, dan Filipina. Tantangannya tidak hanya terletak pada logistik. Senjata itu sendiri memiliki masalah. Tidak diragukan lagi, bisa digunakan untuk membunuh jika target berada dalam jarak sejengkal kurang dari 1 meter. Ya, FP-45 punya kekuatan untuk menembus tubuh, tetapi jika tembakannya gagal, Anda hanya punya 1 peluru dan pengisian ulangnya sangat lambat. Dan percayalah, meleset lebih mudah daripada mengenai sasaran. Masalah lain adalah jangkauannya yang terbatas. Lagi pula, senjata ini dirancang untuk warga sipil tanpa pelatihan sebelumnya. Tapi alasan utamanya adalah penghematan biaya. Larasnya tidak memiliki alur. Ini mencegah proyektil berputar, mengorbankan akurasinya. Senjata ini tidak dibangun untuk bertahan lama. Bisa menembak sekitar 50 kali sebelum mekanismenya gagal, melengkung, atau bahkan berantakan. Pada titik tertentu, bahkan penggunaannya menjadi berisiko. Namun, ide itu sendiri tidak sepenuhnya buruk. AS bahkan menyempurnakan konsep ini dengan Deer Gun selama Perang Vietnam. Sebuah evolusi sejati dari FP-45. Namun, bahkan di sana, kegunaannya terbatas. CIA mengharapkan konflik tersembunyi di wilayah tersebut, tetapi hal itu tidak pernah terwujud. FP-45 hanya akan menemukan tempatnya dalam sejarah pada tahun 2013, tepat 110 tahun setelah penciptaannya, ketika menjadi inspirasi untuk senjata pertama yang sepenuhnya dicetak TD, Liberator. Colt model 1875, revolving rifle. Pizza dan senjata api adalah dua hal yang seharusnya tidak pernah bercampur. Beberapa hal dalam hidup perlu tetap terpisah. Mari kita ambil contoh berbagai jenis persenjataan. Sementara revolver menembakkan apapun yang ada di depannya, karabin hanya melepaskan 1 tembakan sekaligus, tetapi dengan daya tembak yang cukup besar. Bayangkan menggabungkan kedua karakteristik ini. Siapa lagi yang bisa menerima tantangan ini selain Colt yang legendaris, pelopor revolver modern? Pada tahun 1830-an, setelah pengujian yang kurang meyakinkan dan kegagalan berulang, mereka akhirnya memperkenalkan Colt model 1895. Revolving carbine menjadi senapan repetisi pertama yang diadopsi oleh tentara AS. Diproduksi dalam 3 kaliber, dengan kapasitas 5 atau 6 tembakan, senjata ini terbukti sangat efisien. Buktinya adalah pertempuran Chickamauga, di mana resimen infanteri sukarelawan ke-20 melakukan apa yang dikenal sebagai salah satu pertahanan paling heroik dalam Perang Saudara. Dengan senjata tahun 1845 ini, mereka berhasil memukul mundur pasukan konfederasi selama 1 hari penuh. Tetapi jika karabin ini begitu efektif, mengapa kita membahasnya sekarang? Pertama, suaranya sangat bising, melepaskan gas yang terbakar setiap kali tembakan dilepaskan. Selain itu, ada kebocoran bubuk mesiu, itu bisa meledak, dan semua proyektil diluncurkan secara bersamaan. Ini adalah kelemahan umum pada revolver, tetapi dalam kasus ini, karbin ditempelkan ke wajah penembak. Banyak pejuang menderita luka bakar akibat ledakan atau tertusuk serpihan. Perlu ditemukan metode yang lebih aman untuk menangani 1855, seperti hanya memuat 1 proyektil atau menggunakan sarung tangan khusus. Namun, alternatif yang paling banyak digunakan adalah memegang senjata seperti ini. Pada praktiknya, para prajurit takut menggunakannya. Setiap ada kesempatan, mereka
menukarnya dengan senjata lain. Sekitar 4.500 senjata revolver akan dibeli oleh tentara Amerika, semua dikeluarkan dari layanan setelah konflik berakhir. Sayuran penipu. Mengapa menembakkan satu peluru ketika Anda bisa meluncurkan 10? Di medan perang-perang 100 tahun, Anda bisa menyaksikan adegan seperti ini. Sebuah ribalde 12 meriam kecil yang disusun berbaris, menembak bersama untuk menghancurkan target apapun. Selain menakutkan, itu sangat efisien. Artileri Vincent bahkan menciptakan versi mereka sendiri. Tentu saja setelah tembakan, bidikan menjadi terganggu dan pengisian ulang memakan waktu. Namun, dampaknya membenarkan penggunaannya dalam pertempuran jarak dekat. Konsep ini akan menginspirasi penemuan lainnya, seperti Hwacha Korea, kotak metralia meriam Jepang yang terkenal, yang kemudian berevolusi menjadi shrapnel, atau bahkan mesin neraka dengan 25 meriamnya. Hingga pada suatu saat, seseorang memiliki ide. Bagaimana jika kita menerapkan prinsip yang sama pada pistol? Maka lahirlah monster ini, Nock Volley Gun, dengan 7 meriamnya. Dirancang untuk menghancurkan segala sesuatu di hadapannya. Desainnya cukup cerdik. Batu api mengaktifkan meriam pusat dan ledakan memicu semua amunisi yang tersisa. Seperti yang diduga, kegunaannya kurang memuaskan. Pengisian ulang sangat lambat karena ketergantungan pada bubuk mesiu. Selain itu, beratnya menjadi hambatan, 6 kg, sesuatu yang tidak praktis untuk tentara biasa. Angkatan Laut Inggris bagaimanapun melihat potensi untuk penggunaan angkatan laut. Ide mereka adalah menyapu geladak sebelum menaiki musuh, memesan 500 unit. Keputusan yang segera terbukti sebagai kesalahan. Bahkan dalam konteks ini, senjata Nock Gun bermasalah. Kekuatannya berlebihan, bahu terkilir, tulang selangka patah, bahkan risiko tulang retak saat menembak. Lebih buruk lagi, beberapa meriam sering gagal, menciptakan permainan roulette. Tidak mungkin tahu mana yang sudah terisi. Solusinya, menembak secara acak untuk memeriksa atau mengambil risiko mengisi bubuk mesiu ekstra, praktik yang sangat berbahaya. Meski demikian, muncul varian seperti pistol kaki bebek, efektif melawan banyak target. Tidak sepenuhnya tidak berguna karena pada saat itu, pistol adalah senjata sekunder. Dalam pertempuran, seseorang menembak sekali sebelum beralih ke pedang. Kebangkitan senapan repetisi dan senapan aksi pompa, saya pasti akan menyelesaikan masalah orang asing ini untuk melestarikan salah satu museum kami. Chow Chat, senjata terburuk di dunia, buatan Prancis. Di Prancis, kami memproduksi senjata berkualitas tinggi seperti FRF2 dan FAMAS. Tapi kami juga bersalah dalam hal ini. Revolver Lepage, campuran aneh antara pistol, pisau, dan belati Amerika. Itu adalah senjata favorit para mafia. Ringkas, mudah dilipat, dan disembunyikan. Namun kepraktisannya datang dengan keterbatasan. Tanpa mekanisme pengaman atau laras yang memadai, membidik dengan akurat tidak mungkin. Meski begitu, daya tarik estetikanya tidak bisa dipungkiri. Menariknya, jika Anda bertanya kepada orang Amerika tentang senjata terburuk yang pernah dibuat, jawabannya mungkin akan mengarah pada kreasi Prancis lainnya. Chow Chat secara resmi disebut CSRG 1915, dan gairah untuk mengkritiknya begitu besar. Forum, dokumenter, analisis teknis, reputasinya benar-benar buruk. Tapi apakah kritikan itu sepenuhnya adil? Awalnya, Chow Chat mewakili sebuah terobosan. Dalam Perang Dunia I, saat Prancis sangat membutuhkan daya tembak, muncul senjata portabel ini mampu menembak otomatis dalam rentetan pendek. Produksinya sederhana dan ekonomis. 260.000 unit dibuat hanya dalam 3 tahun. Ia menjadi tidak hanya senjata otomatis paling banyak digunakan dalam konflik itu, tapi juga senapan mesin pertama yang diadopsi oleh militer. Tentu, masalahnya nyata. Setelah sekitar 250 tembakan terus-menerus, panas berlebih melengkungkan laras, menyebabkan kegagalan pengeluaran peluru dan macet. Detail lain, desainnya membutuhkan tim 2 orang, penembak dan pengisi peluru. Makanya magasinnya semi terbuka dengan lubang untuk memeriksa sisa amunisi. Dalam uji coba terkendali, sistem ini bekerja sempurna. Tapi medan perang di parit adalah cerita lain. Seringkali kotoran masuk ke dalam, mengganggu tembakan. Magasin, selain rapuh, tidak pas dengan ideal. Seringkali hanya muat 16 peluru dibanding 20 untuk menghindari macet. Recoil yang berlebihan juga mengganggu akurasi saat membidik. Memang, senjata ini tidak spektakuler, tapi jauh dari senjata terburuk dalam sejarah. Kita masih di tahun 1915, dan ini merupakan kemajuan
yang signifikan. Tapi lalu, apa yang terjadi? Yang benar-benar mencoreng nama Chow Chat adalah orang Amerika. Saat memasuki perang, pasukan mereka kurang dilengkapi dengan baik. Jadi, mereka memesan senapan Chow Chat dari Prancis. Masalahnya, AES menggunakan amunisi yang berbeda. Agar tidak tergantung pada peluru Prancis, mereka meminta versi yang disesuaikan dengan kaliber Amerika. Dan disitulah semuanya berantakan. Magasin baru diproduksi asal-asalan. Ukuran yang salah, desain yang buruk, separuh dari senapan keluar dari pabrik sama sekali tidak bisa digunakan. Mustahil untuk memakainya. Separuh lainnya dikirim untuk latihan di mana tidak ada yang menginginkannya. Inilah yang mengukuhkan reputasi buruknya. Ribuan tentara Amerika berlatih dengan versi cacat yang terus-menerus gagal. Tidak sulit memahami mengapa ini membekas dalam ingatan, tapi jujur saja, senjata ini tidak pantas dibenci sebanyak itu. Bahkan, senjata ini terus digunakan di berbagai wilayah Eropa hingga Perang Dunia II. Senjata buruk ada banyak, desain berbahaya, teknologi ketinggalan zaman. Bagaimana kalau kita bahas ini di video berikutnya? Beritahu di komentar jika kalian setuju. Senjata apa yang paling kalian sukai di video ini? Jangan lupa untuk subscribe dan beri like. Ayo guys, sampai jumpa di video berikutnya.